Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tanggul jebol, warga mengungsi. Gerebek judi sambung ayam, 5 pelaku ditangkap. Cinta segitiga menjadi motif pembunuhan Kades. Sampah masih menjadi permasalahan di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di daerah Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Timbunan sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun non-organik, menggunung di bawah perlintasan jalan tol Serpong Cinere. Tidak hanya dari warga Pondok Cabe Udik, sampah rumah tangga ini juga berasal dari luar daerah. Selain menimbulkan bau tidak sedap, juga mengganggu warga. Tumpukan sampah sudah terjadi sejak 6 bulan lalu. Menurut pengelola lahan sampah, lahannya dipakai sebagai tempat pembuangan sampah sebagai bentuk protes kepada pihak jalan tol karena lahannya dijadikan perlintasan jalan tol, namun tidak ada ganti rugi. Masalah sampah di sini karena satu usaha kami, kedua sebelum kami mendapat usaha lain emang ya kami dirongsok dulu karena kami mempunyai kewajiban membayar pajak. Sedangkan pajak kami, PBB kami dilintasi oleh tol. Jadi permasalahan ini saya larikan ke tol untuk hak saya dari tol ini dibayar. Pihak Kelurahan Pondok Cabe Udik sudah turun tangan. Pihaknya sudah mengajak pihak pengelola lahan untuk bekerja sama dalam penanganan sampah. Kalau namanya sampah sebatas tidak resmi kita tidak pernah melegalkan ya Pak ya. Ini sifatnya memang kalau kita melihat ini lebih kepada urgent Pak gitu. Jadi semacam dari pengelola itu ini hanya mancing kira-kira gitu Pak, biar supaya tanah yang terkena tol cepat dibayar begitu Pak, sekiranya seputar. Nah, ini timbunan sampah ini sudah terjadi berapa lama nih Pak? Ya lebih kurang 6 bulan lah Pak, lebih kurang gitu. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah mendatangi lokasi pembuangan sampah ini. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga mengajak kepada pihak pengelola lahan sampah untuk segera bekerja sama dalam penanganan sampah agar tidak berdampak dan mengganggu lingkungan warga baik dari segi sosial maupun ekonomi. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Polresta Serang mendapatkan fakta baru terkait pembunuhan yang dilakukan seorang mantri terhadap Kepala Desa Curug Goong, Kabupaten Padarincang, Kabupaten Serang. Berdasarkan keterangan pelaku dan keterangan istri pelaku, cinta segitiga menjadi akar permasalahan. Istri pelaku diketahui memiliki hubungan dengan korban sejak 8 bulan terakhir. Tersangka sebelumnya juga pernah mengingatkan tentang hubungan terlarang kepada istri korban, bahkan sempat dilakukan musyawarah. Namun ternyata kedekatan istri pelaku dan korban masih tetap berlanjut hingga memicu emosi pelaku. Polisi hingga kini masih menunggu laporan jenis cairan obat yang disuntikan ke korban. Polresta Serang juga terus berkoordinasi dengan Badan POM Banten untuk mengetahui jenis cairan tersebut. Tersangka menemukan handphone milik istri tersangka yang di dalam handphone ini setelah dilihat oleh tersangka ditemukan foto berduaan antara istri tersangka dengan korban. Setelah tersangka melihat foto-foto tersebut, timbul emosi pada diri tersangka. Suhendi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 338 tentang pembunuhan. Namun pihak keluarga korban berharap agar tersangka bisa dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.
Kecelakaan lalu lintas antara mobil dump truk dan mobil pengangkut semen terjadi di Jalan Raya Serang Cilegon, tepatnya di Kampung Kemeranggen, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena sang sopir dan kernet truk terjepit bodi mobil yang ringsek akibat benturan yang sangat keras. Evakuasi sopir dibantu oleh Basarnas menggunakan peralatan khusus. Akhirnya, setelah 2 jam, sopir dan kernet dump truk berhasil dikeluarkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Menurut polisi, kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, yakni truk pengangkut pasir, truk kapsul pengangkut semen, dan juga sepeda motor. Kecelakaan terjadi saat mobil pengangkut pasir melaju dari arah Cilegon menuju Serang. Sopir diduga hilang kendali sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarainya menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan. Dari benturan tersebut, pengendara sepeda motor kemudian ikut terpental. Kepala Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, tewas diduga setelah adu mulut dengan seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit umum di Kota Serang. Tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Banten, polisi langsung melakukan otopsi jenazah korban untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Korban bernama Salamun Nasir meregang nyawa dalam perjalanan menuju RSUD Banten setelah diduga ditusuk jarum suntik berisi cairan oleh mantri. Kronologis peristiwa maut ini terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban di Kampung Sukamanah, Desa Curug Goong. Karena korban tidak berada di rumah, pelaku meminta istri korban untuk menelpon korban agar pulang ke rumah untuk membicarakan sesuatu. Saat bertemu di rumah korban dan pelaku terlihat cekcok mulut hingga terjadilah penusukan jarum suntik berisi cairan oleh pelaku pada punggung korban. Korban dilarikan ke puskesmas setempat dan dirujuk ke RSUD Banten. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan korban telah meninggal dunia. Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Banten Bersatu akan mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa berangkat dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor. Dalam unjuk rasa ini, buruh menolak pengesahan peraturan perundang-undangan Cipta Kerja yang rencananya akan disahkan. Akibat demo buruh yang terjun ke Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang menuju Jakarta, macet panjang hingga tidak bisa dilalui. Nantinya, ratusan buruh Banten ini akan berkumpul dan bergabung dengan buruh lainnya di gedung DPR RI untuk meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membatalkan Perpu Cipta Kerja. Menurut buruh, Perpu Cipta Kerja hanya akan merugikan kaum buruh. Banjir merendam ratusan rumah di Komplek Garden City dan Alamanda di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi ditambah air kiriman dari hulu membuat kali leduk meluap. Sejumlah warga dari mulai balita hingga orang dewasa yang terdampak langsung dievakuasi petugas BPBD Kota Tangerang dan Polsek Jati Uwung ke tempat yang lebih aman. Namun sebagian besar warga masih bertahan di lantai 2 bangunan sambil menunggu harta benda mereka. Selain memutus jalan menuju Kabupaten Tangerang, banjir juga merendam ratusan rumah yang dihuni sebanyak 751 kepala keluarga atau sekitar 1.676 jiwa. Banjir yang merendam wilayah ini bukanlah yang pertama kali. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.